Iya, tentu ya. Jaksa mengajukan saksi kan ada dua. Satu yang orang sebenarnya kan saksi, satu adalah ahli. Tetapi dalam masyarakat mengatakan dua-duanya saksi. Satu saksi fakta, satu adalah saksi ahli. Nah, ini dalam KUHP kita nanti mungkin perlu dirubah. Apakah akan kita ikuti terminologi yang sosiologis masyarakat? Nah, menurut saya apa yang diajukan oleh pihak kejaksaan tentu adalah berdasarkan pertimbangan bahwa ini sudah memenuhi persyaratan sebagai seorang saksi, sebagai seorang ahli. Karena biar bagaimanapun pertaruhan terhadap seorang jaksa penuntut umum kalau sekiranya gagal di mendakwa ini itu juga besar. Karena ini disorot oleh semua masyarakat. Bisa macam-macam pertanyaan yang akan muncul. Saya kira jaksa akan all out untuk itu. Walaupun mungkin yang saya katakan tadi gayanya mungkin berbeda. Nah, kadang-kadang kan mungkin ada yang senang lebih meletup-letup, tapi ada yang slow, tergantung nih gaya. Ada yang gaya Jawa Timuran mungkin, ada yang gaya Solo atau Jogja. Gitu ya. Tapi untuk ahli bahasa sendiri Pak Ahyar, apakah memang cukup tepat begitu untuk bersaksi dalam kasus dugaan penistaan agama ini? Iyalah. Karena itu kan setiap kosakata itu pasti ada makna. Apa makna yang tergantung kata ini? Apakah ini termasuk penistaan? Apakah ini termasuk penghinaan? Apakah ini termasuk sengaja? Kan orang ahli bahasa yang tahu. Nah, ini kan tentu dipilih oleh pihak jaksa penuntut umum. Begitu juga sebaliknya nanti oleh pihak terdakwa penasihat hukum, dia akan pilih juga yang handal-handal tentunya. Yang memenuhi kualifikasi untuk mendukung argumentasi dia nanti. Terbukti, yang ini mengatakan terbukti, sini tidak akan mengatakan terbukti nanti. Pasti akan begitu dua itu. Hakimlah yang akan memutus. Nah, oleh karena itu kita, dan saya yakin hakim ini independen. Jangan ada intervensi politik. Itu yang harus dijaga. Sehingga ada independensi hakim untuk memutus, biarlah nuraninya yang berbicara nanti berdasarkan bukti-bukti yang ada. Bukan karena ada tekanan dari pihak manapun. Saya berkatakan bukan hanya satu pihak kan. Biarkan dia. Itu yang dikawal hakim ini. Biarlah dia memberikan keputusan yang tepat sesuai dengan alat bukti dan nuraninya yang 183 tadi. Jadi jangan ada intervensi politik di situ. Baik, dan hari ini ahli bahasa, ahli agama juga keduanya seorang ahli begitu mengatakan bahwa kata-kata Ahok ini menistakan agama begitu kan pada hari ini. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Ahyar begitu, apabila saksi-saksi ini seolah-olah dikriminalisasi oleh kuasa hukum Ahok begitu, bagaimana nanti kedepannya dalam hukum Indonesia semua saksi seakan-akan takut untuk bersaksi begitu, untuk ini menjadi contoh mungkin untuk kasus hukum. Mudah-mudahan tidak ada ya kriminalisasi itu. Nah, ini agak kalau saya boleh ulas sedikit. Nah, ini di dalam masyarakat kriminalisasi itu adalah orang yang dibawa ke dalam sistem peradilan pidana. Ini dikatakan kriminalisasi. Padahal dalam hukum pidana khususnya bukan begitu. Kriminalisasi adalah suatu perbuatan yang dahulu bukan merupakan tindak pidana, bukan kejahatan. Sekarang kita merumuskan dalam undang-undang, ini adalah tindak pidana. Contohnya kalau ada dalam KUHP kita, nggak tahu nasibnya bagaimana nanti, tentang santet. Dahulu itu tidak tindak pidana, sekarang tindak pidana, kumpul kobok misalnya kayak gitu kan. Inilah yang kriminalisasi, bukan yang ada aturan undang-undangnya, itu bukan kriminalisasi. Ini ada diproses secara sistem peradilan pidana kita. Baik, namun ketika kuasa hukum Ahok begitu menanyakan latar belakang yang memang cukup membuat tidak nyaman para saksi yang hadir, itu merupakan ada upaya untuk mental breakdown, menurunkan mental-mental para saksi ini, Pak Ahyar? Iya, tentu dia pasti ada target-target. Secara hukum juga dimungkinkan. Bertanya ini, menggali latar belakang seorang, kredibilitasnya bagaimana sih? Itu akan mempengaruhi nanti terhadap kebenaran keterangannya, akurasi dari keterangannya. Itu boleh digali. Tinggal persoalan menggalinya, ada nggak yang merasa ini udah agak loncat pagar atau masih di dalam batas. Tinggalkan itu. Ini memang belum ada aturan yang baku, batas sampai segini loh. Jangan sampai orang gerah. Tidak tertutup juga kemungkinan penasihat hukum itu ingin membuat ahli atau saksi ini gerah sehingga dia pecah konsentrasinya. Oleh karena itu yang mau maju saksi, yang maju ahli udah harus siap juga dengan macam-macam yang ini tadi. Dia tetap aja apa yang menurut ilmunya, apa yang dilihat terangkan itu. Sehingga nanti mungkin yang emosi malahan penasihat hukumnya.
Ini uji-uji mental juga di ruangan Baik. persidangan ini tadi. Tetapi kita menghimbau tentu apapun yang dilakukan tidak membuat orang enggan, berat hati mau menjadi saksi, berat hati mau menjadi ahli. Kalau sampai itu yang terjadi, yang akan rugi adalah dunia Indonesia. Penegakan hukum kita yang akan rugi. Karena apa? Dua alat bukti itu kan sudah jelas, saksi. Itu yang pertama, kedua ahli. Nah kalau ini sampai nanti kapok, katakan begitu, ini tentu kan pincang juga penegakan hukum kita. Nanti yang melakukan tindak pidana dia akan berlenggang kangkung saja di luar. Diminta yang lain dia mungkin bagaimana alasan. Atau dia memberikan keterangan seada aja, dia takut. Nah rasa takut inilah yang harus dihilangkan. Oleh karena itu harus ada koridor. Mana yang bisa dibawa ke ranah pidana, ini keterangan palsu atau bukan. Atau yang bagaimana, ini juga baik. yang Pak Kasbudin katakan tadi, perlindungan saksi dan LPSK ini tadi perlu lebih eksis lagi lah. Ya. Sekarang udah eksis, tapi lagi eksis lagi lah untuk tidak menjaga ini tadi nih kemungkinan. Bukan mustahil loh itu terjadi. Baik, oke. Pak nggak Kasbudin, ingin Anda setuju tidak ketika kuasa hukum Ahok melakukan mental breakdown begitu, tapi membuat para saksi ini tidak nyaman? Anda setuju tidak? Ya, di dalam undang-undang jelas, baik dalam KUHP, perlindungan saksi, saksi harus diberikan kebebasan dalam hal memberikan penjelasan. Tidak ada perasaan takut atau tekanan dari manapun, itu jelas. Itu secara umum undang-undang itu mengatur seperti itu. Nah, kalau itu tadi yang dilakukan oleh siapapun dia, pihak jaksa, hakim maupun pengacara melakukan tekanan itu tidak boleh. Itu artinya melanggar hak-hak daripada saksi itu, dan bahkan mereka bisa meminta perlindungan yang tadi itu kan. Nah, tapi dalam bentuk strategi mungkin ya, itu apa yang dibilang Pak Hayar ya, bahwa setiap orang hadir dalam persidangan memang harus siap mentalnya. Tapi kan tidak semua orang mempunyai mental yang kuat ya dalam hal menghadapi persidangan, karena itu kesiapan orang kan berbeda-beda ya. Nanti kalau diinginkan oleh semua orang harus siap misalkan itu, nanti kalau yang nggak siap ya akhirnya menghindar daripada saksi. Padahal di dalam hukum pidana kewajiban seorang saksi itu ada gitu, bahkan diancam pidana ketika dia diminta sebagai saksi tidak hadir. Ya itu jelas, itu deliknya delik pasif ya, komisi dan omisi deliknya Pak Akhir bidangnya itu. Jadi ada delik yang tidak berbuat tapi dia bisa diancam oleh hukuman pidana. Nah, lagi-lagi ini menurut saya kita pandang sebagai bentuk strategi lah daripada para pihak untuk semaksimal mungkin melakukan profesinya ya. Tapi namun lagi-lagi perlu ada catatan tidak melanggar aturan-aturan yang ada, dan setiap profesi baik jaksa, hakim dan advokat itu ada kode etik. Jadi ada kode etik yang mengatur tentang bagaimana tata cara menjalankan profesinya. Nah, artinya mereka menjaga itu sifat kesantunan, itu diatur di dalam kode etik. Jaksa juga seperti itu, advokat juga seperti itu. Selama ini sudah santun? Ya ini relatif lagi, kita tidak, nanti itu ada ahlinya ya, kalau mungkin kalau saya bukan ahli menilai bahasa kan, kalau saya ahli bahasa saya berani gitu, tapi ahli perilaku ada. Saya ingin bertanya kepada Pak Ihsan seolah begitu berani kuasa hukum Ahok ini membuat isu seperti kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin, juga membuat isu sebelum mengeluarkan fatwa begitu di telepon Pak SBY yang mungkin hingga saat ini belum terbukti. Tanggapan Anda? Apakah adalah salah satu upaya yang memang di luar koridornya? Ya, menurut pandangan kami itu disconstruction. Bisa dikatakan tidak santun? Disconstruction itu artinya di luar kelaziman. Di luar kelaziman. Sebagai contoh, mengapa saya katakan di luar kelaziman? MUI itu kan hadir di sana sebagai saksi. Taruhlah ada Kiai Ma'ruf Amin yang kita muliakan. Kemudian hari ini Prof. Amin Suma, kemudian ada Dr. Hamdan Rashid. Itu sebenarnya membantu negara, ya, bukan kita ingin memberikan kesaksian, tidak, membantu negara dalam mengungkap persoalan hukum yang terjadi di masyarakat. Apa persoalan hukumnya nih, ya kan? Nah, sebenarnya kan yang meminta kami bersaksi, Majelis Ulama Indonesia bersaksi, itu bukan
siapa-siapa, tetapi jaksa. Ingat dalam paradigma criminal justice system, jaksa sebagai salah satu pilar di sana, ya, yang wajib hukumnya tadi apa kata ahli, ya, menghadirkan saksi sebagai satu pilar juga dalam pembuktian, dan itu nilainya penting untuk membuka atau mengungkap fakta dan kebenaran suatu kasus, sehingga hakim terang sebagai pedoman nanti pertimbangan untuk memutuskan dan dengan keyakinannya, kan begitu. Nah, jadi jangan dianggap bahwa MUI ingin bersaksi. Nah, ini kan keliru nih yang dilakukan oleh pengacara Pak Ahok dan Pak Ahok nih. MUI itu hadir di sana diminta oleh jaksa. Jaksa adalah pilar negara dalam paradigma criminal justice system. Hadirlah kami. Nah, sampai sana kemudian ditolak. Kan begitu. Ini kan persoalan nih, serius nih saya pikir ya. Jadi kami sampaikan ke publik bahwa MUI di sini hadir bukan keinginan MUI, tetapi hadir dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai warga negara untuk ikut membantu menegakkan hukum, yang namanya saksi yang harus hadir, kan begitu. Nah, udah kami penuhin, kan begitu. Nah, Kiai Ma'ruf sendiri hadir sebagai tokoh, ya kan, yang sangat kita hormatin. Kemudian Kiai Hamdan Rashid kemarin hadir. Nah, hari ini Prof. Amin Suma. Nah, sekarang dibangun. Kalau kemarin karena kita protes keras, kemudian mereka cooling down, nggak berani dia touch toel-toel saksi ahli kita, diem. Tapi bentuknya lain, ditolak semua, ya syukur. Ditolak ini bukan berarti lose atau nilai pembuktiannya hilang. Itu majelis hakim yang akan memutuskan nanti, ya kan? Karena kami yakin bahwa hakim akan memutuskan perkara pidana itu berdasarkan bukti, saksi, ya, dan keyakinan. Serta bagi hakim yang wise juga akan menjadi salah satu penilaian, yaitu kondisi sosiologis masyarakat. Itu yang paling penting dalam hakim-hakim yang putusannya luar biasa, ya, selama di Republik ini adalah hakim-hakim yang memutuskan dengan tadi mempertimbangkan saksi, ahli, alat bukti yang cukup, dan keyakinan hakim dan kondisi sosial kemasyarakatan. Ini menjadi penting yang dimaksud dengan kondisi sosiologis. Baik, jangan sampai dibangun MUI tidak netral begitu. Seperti mungkin dibangun oleh kuasa hukum Ahok begitu. Jangan seperti jadi itu, seolah-olah itu yang dibangun, kan gitu loh. Ini keliru. Yang saya katakan sesat logika ini. Kasihan kepada Pak Ahok nih memilih pengacara-pengacara yang begini nih, kan begitu loh. Baik. Kemarin Hamdan Rashid juga sempat dipertanyakan BAP-nya, begitu menurut kuasa hukum Ahok, begitu BAP-nya dinyatakan sesuai, sudah tidak usahlah begitu bersaksi begitu. Tanggapan Anda, Pak Iksan? Untuk BAP sendiri, Hamdan Rashid berbeda. Ini positif begitu buat jaksa. Artinya apa yang disampaikan oleh penyidik dan menetapkan Pak Ahok sebagai tersangka, kemudian sekarang sebagai terdakwa, dan kemudian dihadirkan oleh jaksa para saksi ini sudah positif bagi pembuktian berikutnya. Dan ini yang tidak dimanfaatkan atau tidak diambil oleh pengacara Pak Ahok. Saya kira Pak Ahok harus tandang cepet tuh, harusnya dimanfaatkan agar ya tidak timpang. Kalau sekarang kan seolah-olah mengiyakan apa saja yang disampaikan oleh ahli, karena tidak bertanya maka dia kehilangan haknya, dan hakim tidak menolak, maka ini menjadi persoalan, kan begitu loh. Jadi jangan dikira kalau misalnya saksi yang diajukan oleh jaksa dan kebetulan ini adalah Majelis Ulama Indonesia yang bersaksi, kemudian mereka tolak, kemudian nilainya tidak ada. Jangan sampai salah itu. Apa yang disampaikan oleh ahli kita benar. Itu menjadi minus buat yang bersangkutan sebagai terdakwa. Justru Pak positif Ahyar, buat jaksa ya. Sebagai penuntut nanti dalam dakwaannya nanti. Pak Ahyar, selama ini saksi-saksi yang hadir begitu dari MUI semuanya ditolak. Ketika memang semuanya ditolak dan kuasa hukum juga menolak untuk menanyakan kepada saksi yang hadir, bagaimana sih jalannya persidangan begitu? Sebagian besar waktunya diberikan kepada majelis hakim. Apakah memang itu malah merugikan dari kuasa hukum Ahok begitu? Tergantung, saya kira mungkin sebaliknya berpikir kuasa hukumnya Pak Ahok ini. Justru menurut mereka akan berpikir dia nggak bertanya dengan menolak itu akan menguntungkan dia. Mungkin saja itu kalkulasinya. Yang saya katakan tadi, kita lihat nanti di dalam pledoinya, apa sih sasaran targetnya dengan menolak, dengan tidak bertanya ini apa, kita lihat nanti di situ. Tetapi yang saya sampaikan tadi, ini tidak mengurangi sedikit pun
nilai kesaksian, nilai keterangan ahli yang disampaikan di situ. Karena yang menggali pertanyaan-pertanyaan itu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, jaksa bertanya sesuai dengan kebutuhan, tentu dakwaannya. Hakim bertanya supaya terang benderang dia di dalam membuat nanti keputusan. Nah, kenapa selama ini juga mungkin penasihat hukum bertanya, itu strategi prinsipnya adalah untuk mengkat sebetulnya pertanyaan yang ditanya A oleh seorang jaksa, katakan gitu, jawabannya B. Seyogyanya, kalau saya yang jadi penasihat hukum, saya akan tanya juga untuk mementahkan tidak B tadi. Dia bisa C. Tentu kan dibawa lari ke arah keuntungan kita. Ya. Jadi saksi yang diajukan di depan pengadilan itu, siapapun yang mengajukannya, harus pihak itu mengambil keuntungan dari situ. Ya. Baik jaksa yang mengajukan, bagaimana ini mengambil keuntungan. Nah, mungkin penasihat hukum dengan strategi begitu, dia mengambil keuntungan adalah dengan tidak bertanya. Mungkin positif kan begitu. Tapi ada juga dengan bertanya dengan dia bertanya. Kayak begini enggak? Jadi ada yang pementahan, itu adu strategi di situ. Potong memotong, ibarat ada skat ini, senjata perang nuklir gitu kan. Nanti ada lagi yang nuklir yang di ini ada, dia meledak di udara, nggak nyampe di darat. Jadi ada juga dimentahkan di situ. Itu sebenarnya yang pada umumnya begitu. Tapi ini saya sendiri juga meraba